Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ingkang kaula hormati para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama Murabbi Ruhina Al-Kiai Al-Hajj Amuna Lutfi Basari Matta'anallah bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melancarkan rezeki beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga para hadirin wal hadirat, bapak-bapak lan ibu-ibu, mudah-mudahan jenengan sedanten diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiah. Amin. Mudah-mudahan jenengan sedanten diparingi kalian Allah Subhanahu wa taala rezeki ingkang lancar. Amin. Mudah-mudahan diparingaken jenengan sedanten kali Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, Musholla Al-Hikmah, dengan keadaan sehat wal afiyah, dengan nikmat yang banyak, nikmat waktu luang, nikmat sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat ma'assalam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauran kita yang memberikan kita nanti syafaat di kelak yaumil qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita bersalawat kelak di yaumil qiyamah beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang itu zaman sekarang yang suka berbuat kesalahan. Wajar, manusia yang berbuat kesalahan. Dikatakan semua manusia itu pasti melakukan kesalahan. Tapi orang yang membuat kesalahan atau berbuat kesalahan itu adalah sebaik-baiknya adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga zaman sekarang niku orang-orang yang dia itu suka maksiat, suka berbuat dosa, suka berbuat kesalahan. Contohnya berot, narkoba, maling misalnya, molimo. Niku orang ini ku mboten gelem bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasane yang pertama, aku iki wis kakean dosa. Gak mungkin Allah mengampuni aku. Sing keloro, dia memang gak mau bertobat, saking asiknya berbuat dosa. Lupa sholat, lupa puasa, lupa haji, lupa zakat. Semua kebaikan gak mau dia lakukan karena dia sudah asik dengan kemaksiatan. Nah, alasan yang pertama ini harus kita cegah, yaitu merasa diri kita itu yang paling berdosa
tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menganggap Allah nggak mau menghapus dosa-dosa kita. Ini pemikiran yang atau pemahaman yang perlu kita cegah sama sekali. Padahal di dalam kitab Arba'in Nawawi, yang mana kitab ini dikarang oleh Imam An-Nawawi, di sini disebutkan ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Anasin radhiyallahu anhu dari Sayyidina Anas. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Sayyidina Anas, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai manusia, innaka ma da'autani. Sesungguhnya jika kamu itu berdoa kepadaku, warajautani, dan engkau berharap kepadaku, ghafartulaka, aku pasti akan mengampunimu. Alama kana minka, bagaimanapun keadaanmu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita itu merasa diri kita itu banyak dosa, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap, ya Allah, kula niki kathah dosa, ampunilah aku ya Allah. Bagaimana kelak nanti kalau di hari kiamat semua dosa-dosaku ditampilkan atau ditampakkan kepada manusia semua, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa kita. Lalu dilanjutkan, ya bani Adam, wahai manusia, lau balagat dzunubuka, jika dosa-dosamu itu sudah sampai ananas sama, mencapai awan di langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu itu meminta ampun kepadaku, ghafartulaka, maka aku akan mengampuni dosamu. Di sini digambarkan kalau semisal dosa kita itu, di sini digambarkan sebesar apapun dosa kita, walaupun dosa kita itu mencapai atas langit, menyentuh awan langit, itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai manusia, innaka lau ataitani, jika engkau itu mendatangiku, biqurabil ardi khotoya, dengan kesalahan sepenuh bumi sekalipun, summa lakitani, kemudian engkau itu datang kepada aku. Maksudnya, kalau kamu itu berbuat dosa, meskipun dosamu itu sepenuh bumi sekalipun, sak waken-wakene dosa, meskipun kita itu punya kesalahan seberapapun, tapi kita itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bi syai'an, dan kamu itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak syirik, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah, kita tidak menyekutukan Allah. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangkan ampunan sebesar bumi. Jadi kalau kita itu berbuat dosa, sekalipun dosa kita itu sak gede apapun, sebesar dunia, sebesar bumi ini, tapi kita itu masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tuh ngerasa gak enak, ngerasa kita itu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni kita. Nah, akan tetapi zaman sekarang ini tidak. Ada orang-orang yang dia itu enggan, sudah merasa dirinya itu sudah berdebah, sudah celaka,
udah ngerasa dia itu pasti akan masuk neraka meskipun dia bertobat. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada orang yang bertobat. Dikatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala firman di surah Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang terus-menerus bertobat. Tawwabin itu adalah terus-menerus. Sekali dia berbuat dosa, bertobat. Berdosa lagi, bertobat lagi. Itu tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah orang yang tidak memiliki kesalahan. Tidak memiliki dosa, tidak pernah berbohong. Semua perkataan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi beliau itu tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar. Dikatakan dalam hadis, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, fa inni, karena sesungguhnya aku atubu ilaih, bertobat kepada Allah kullu yaumin, setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Kenapa wawani Pak? Istighfar maring Pak Mas mari salat iku pun mek 3 kali. Tapi enggak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki enggak punya kesalahan, tapi beliau masih merasa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu adalah kesalahan. Sehingga beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah jangan kita itu merasa celaka. Jangan kita itu merasa diri kita itu tidak bisa diterima tobatnya. Allah pasti akan menerima tobat kita. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.